Halo, perkenalkan saya Salsa dari Konde.co dan saat ini saya sedang berada di depan gedung Disbank di Menteng, Jakarta Pusat bersama Solidaritas Lawan Kriminalisasi atau Solasi yang sedang mengadakan aksi untuk bersolidaritas untuk pembebasan 11 warga Maba Sangaji yang ditahan, dikriminalisasi karena menuntut hak-haknya sebagai masyarakat adat. Jadi hingga saat ini untuk konteks 11 warga Maba Sangaji itu dikriminalisasi karena melawan tambang nikel PT Positian dan mereka masih mendekam di rutan Sosio Tidore Kepulauan Maluku Utara. Ini peristiwa yang terjadi pada April 2025 ketika warga Maba Sangaji mendatangi dan meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitas tambang karena telah merusak hutan adat mereka dan juga tentunya Sungai Sangaji di daerah mereka. Namun kemudian responnya adalah mengkriminalisasi warga-warga tersebut. Dan saat ini 11 warga tersebut dijerat menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1991 dan sejumlah undang-undang lainnya termasuk Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 pasal 162 karena dianggap merintangi aktivitas pertambangan. Sedangkan seperti yang kita tahu tentunya masyarakat adat adalah pemilik sah atau pemilik sah dari tanah yang mereka tempati begitu, dari masyarakat, dari tanah adat dan hutan adat yang mereka miliki. Kemudian juga tuntutan di sini adalah untuk membebaskan 11 warga Maba Sangaji yang ditahan serta menghentikan aktivitas tambang yang terjadi di Maba Sangaji dan juga di berbagai daerah di Indonesia, serta menghentikan begitu aktivitas tambang yang selama ini terus dibiarkan bebas beroperasi untuk mengeruk tanah adat dan menyingkirkan ruang hidup warga Maba Sangaji serta masyarakat adat pada umumnya. Demikian situasi hari ini. Saya mengajak kawan-kawan yang ingin menyampaikan orasi politiknya, ya, solidaritas terhadap 11 tahanan masyarakat adat Maba Sangaji untuk maju ke depan, menyampaikan solidaritasnya, menyampaikan sikap politiknya untuk terhadap masyarakat adat Maba Sangaji. Kepada kawan-kawan di Halmahera, saya mempersilakan kawan-kawan untuk maju ke depan untuk menyampaikan orasi politiknya. Silakan. Tidak apa-apa, sudah ngomong saja apa saja, tidak apa-apa. Maju sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati abang-abang kepolisian dan yang tidak saya hormati pada cucuk pimpinan PT yang dimana menghancurkan tanah masyarakat adat, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan sehingga sampai saat ini masih tetap eksis mengawal hak-hak masyarakat adat di Halmahera.
17 Agustus, hari kemerdekaan, kita memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi saya mau katakan bahwasanya kemerdekaan itu hanyalah bagi mereka yang punya kekuasaan. Kemerdekaan bagi pejabat-pejabat yang menindas masyarakat adat. Apa kabar dengan kita, kawan-kawan? Apa kabar dengan masyarakat adat yang hari ini tertindas? Apakah ini yang disebut dengan kemerdekaan itu? Apakah ini, kawan-kawan, yang disebut dengan kemerdekaan itu? Kita baru merdeka, kawan-kawan. Kita masih tertindas. Di mana yang tercantum dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi hari ini keadilan sosial itu tidak ada. Keadilan sosial itu bagi mereka-mereka yang punya jabatan. Maka saya mengajak teman-teman, mari satukan semangat kita yang peduli terhadap kaum tertindas. Karena kalau bukan kita, maka tidak ada lagi yang membela masyarakat kecil itu, kawan-kawan. Apakah merdeka? Merdeka yang mereka bilang kita itu harus keluar dari segala penindasan. Apakah merdeka kita melawan penjajah itu saja yang disebut dengan suatu kemerdekaan? Kami membela hak tanah mereka, kawan-kawan. Di tengah-tengah masyarakat untuk menghancurkan kami. Jadi kepada Bapak Presiden Prabowo yang dimana pidatonya mengatakan bahwasanya beliau akan memberantas penambang ilegal dan lebih mensejahterakan masyarakat adat. Kami tantang beliau untuk bagaimana melihat persoalan yang sedang terjadi di Halmahera Timur. Ya, kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak berakhir di sini, kawan-kawan. Kita akan tetap kembali lagi. Kita akan berjuang bersama masyarakat Mata Sangaji untuk mempertahankan ruang hidupnya. Kami cuma minta bebaskan 11 masyarakat adat Mata Sangaji. Kalau tidak, maka jangan salahkan kami ketika kami kembali dan kami membuat anarkis di depan PT kalian yang mewah ini, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kepada orator-orator handal selanjutnya. Terima kasih kepada kawan-kawan solidaritas. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada tim pendamping, kepada Kak Novi, dipersilakan untuk menyampaikan orasi politiknya. Cek. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita berada di depan gedung PT Position dan juga induk perusahaannya, PT Harum. Tapi teman-teman, kalau kita melihat dan kita tarik garis dari titik kita berpijak hari ini, ribuan kilometer ke arah timur Indonesia, tepatnya di Pulau Halmahera, Maluku Utara, sedang ada masyarakat adat yang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Mereka dikriminalisasi sebanyak 11 orang, dan bahkan angka ini kemungkinan akan bertambah seiring makin masifnya dan makin getolnya PT Position ingin mengambil ruang masyarakat adat di sana. Mereka masuk dengan bawa embel-embel, bawa tambang atau memberikan kesejahteraan. Pertanyaannya, kesejahteraan siapa yang mereka bawa? Ketika masyarakatnya yang sudah hidup di sana ratusan tahun, secara turun-temurun, tanah mereka dirampas, air mereka dirusak,
lumbung makan mereka dihilangkan, lalu kesejahteraan siapa yang mereka maksud? Tentu adalah oligarki. Hanya mereka lah para pemilik modal itulah yang merasakan kenikmatan dan juga keuntungan apa yang mereka lakukan. Mereka menghancurkan tanah adat Mabasa Ngaji. Ini bukan hanya soal 11 masyarakat yang mereka dikriminalisasi, tapi ini soal masa depan Indonesia. Teman-teman semua, seperti orator sebelumnya menyatakan bahwa kita baru saja melaksanakan upacara 17 Agustus. Megah, meriah, ada panggung rakyat, tapi juga panggungnya saja. Rakyatnya tidak pernah dihadirkan di dalam. Suara rakyatnya tidak pernah didengar. Selama 80 tahun, apakah merdeka itu sudah benar-benar kita merdeka? Iya, kita merdeka dari namanya penjajahan oleh Belanda, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tapi jangan lupa, sekarang ada penjajahan modern. Yang menjajah kita siapa? Bukan lagi bangsa asing, bukan. Tapi justru bangsa kita sendiri. Mereka pemilik modal, mereka mengkapitalisasi modal. Yang mengkapitalisasi sumber daya alam kita hanya untuk kepentingan segelintir. Itu adalah bentuk penjajahan yang baru. Lalu, apakah presiden kita melihat itu? Sayangnya tidak, saudara-saudara. Mohon maaf. Justru rezim sekarang memberikan kabar merah yang seluas-luasnya atas nama kesejahteraan. Tapi masyarakat itu tidak pernah sejahtera. Silakan lihat Pulau Halmahera yang kaya akan sumber daya alamnya, tapi garis kemiskinannya masih sangat tinggi. Angka pengangguran masih sangat banyak. Banyak di sana anak-anak yang putus sekolah, mama-mama yang tidak bisa menghidupi keluarganya. Karena apa? Sumber daya alamnya hilang, dirusak. Lalu pertanyaannya, kesejahteraan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk rezim, oligarki, pengusaha, dan juga para pemodal. Lalu kita, masyarakat, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan adalah sungai-sungai kita yang tercemar. Pohon-pohon sagu kita ditebang. Sawah-sawah sewa kita dihilangkan. Sumber mata air kita dihilangkan. Flora fauna kita dihilangkan. Masyarakatnya tentu dikriminalisasi. Lalu mana katanya bahwa presiden akan... Saya jadi coba mengingat pidato kenegaraan presiden di depan anggota DPR pada beberapa hari lalu. Dengan lantangnya dia bilang bahwa kami memberikan peringatan keras kepada pengusaha-pengusaha yang akan merusak bangsa ini. Tapi nyatanya ada jelas-jelas di depan mata saat ini sedang berjuang, justru malah diabaikan. Mana katanya akan memberikan peringatan keras kepada pengusaha-pengusaha? Mana buktinya? Sayangnya tidak ada. Itu hanya omongan kosong, hanya jargon-jargon. Di sisi lain, mirisnya, ketika masyarakatnya harus berjuang untuk hidup, mempertahankan tanahnya, belum lagi dikriminalisasi, presiden dengan bangganya menyatakan akan menaikkan gaji tunjangan anggota DPR. Pajak akan tambah dinaikkan. BPJS iuran perantauan akan dinaikkan. Harga bahan pokok menjepit kita. Lalu pertanyaannya, kemerdekaan apa yang dimaksud selama 80 tahun ini? Kemerdekaan apa? Siapa yang merdeka? Ketika masyarakatnya semua berjuang untuk bisa hidup dari hari ke hari, memenuhi kebutuhan hidup mereka, menghidupi keluarga mereka. Presiden selalu bilang, kita adalah bangsa yang besar. Apa yang besar? Utangnya, korupsinya, nepotismenya, omong kosongnya. Itu yang besar. Buat masyarakatnya apa? Tidak ada. Yang kita dapatkan adalah pelitihan, air mata, dan juga kriminalisasi. Dari rezim Jokowi hingga 1 tahun Prabowo, angka kriminalisasi untuk masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya itu meningkat. Dan jangan heran teman-teman, angka ini kemungkinan akan bertambah. 11 masyarakat Muhammad Adasa Ngaji. Ini adalah contoh segelintir. Mereka sedang berjuang mempertahankan hidupnya, tapi justru malah kriminalisasi. Dianggap mereka salah satu tuntutannya adalah menghalang-halangi investasi. Menjadi pertanyaannya adalah, investasi itu buat siapa? Ketika masyarakat itu sendiri menolak, lalu itu buat siapa? Kenapa dipaksakan? Masyarakat miskin di sana. Angka kemiskinan di Indonesia itu dibolak-balikan. Katanya angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun. Mana buktinya? Ketika masih banyak orang menjerit di tengah jalan,
Mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya tempat tinggal. Tapi angka-angka diputar balikan, seolah-olah Indonesia emas, seolah-olah Indonesia maju. Mananya? Majunya dari mana? Maju utangnya iya, Indonesia Club iya. Saya katakan Indonesia Club. Indonesia Club. Kenapa Club? Sumber daya alamnya dihilangkan, dirampas, dibawa keluar hanya untuk kepentingan segelintir. Dan kita, masyarakat adat, hanya menikmati rumah-rumahannya. Itu betul, ada yang nyampe. Kalau tidak ada semua dinamati. Dan PT Position, yang mana induknya adalah PT Harum Tbk, kami meminta, ayo turun temui kami di sini. Kita bisa berdialog terbuka. Tolong lihat, di sini ada aksi solidaritas, ada kriminalisasi yang sedang terjadi, dan jangan memutar-balikan fakta. Jangan memandang kami dan seluruh masyarakat adat ini adalah mereka yang menghalangi investasi, menghalangi kesejahteraan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menikmati ini semua? Tentu ada segelintir orang. Makanya kami bersolidaritas. Makanya kami menolak. Karena jauh sebelum PT Position masuk, sebelum embel-embel tambang masuk, masyarakat adat dan juga masyarakat lainnya seluruh Indonesia sudah bisa hidup sendiri. Mereka bergantung dengan alamnya, mereka mengelola alamnya dengan baik, mereka bisa hidup dari situ, mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Disitulah letak kekayaan sumber daya alam kita ketika dikelola dengan baik, ketika dikelola oleh berdasarkan komunitas, berdasarkan masyarakat, bukan dikelola oleh segelintir dan juga pada akhirnya hanya kebutuhan kapitalis. Tadi Position dan juga kepada induk perusahaannya PT Harum, kami mendesak untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan yang ada di Halmahera Timur ataupun juga di seluruh wilayah Halmahera lainnya. Jangan menggunakan dalih alasan untuk investasi pertumbuhan ekonomi ketika angka itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang, ketika angka itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan perjuangan Maba Sengaji 11 orang saat ini sedang menjalani proses pengadilan, proses sedang berjalan. Jadi kami juga mengajak teman-teman untuk bawa solidaritas bersama, menunjukkan solidaritas kita, dukungan kepada mereka untuk mendesak pemerintah, pengadilan untuk membahas kasus Maba Sengaji. Karena mereka tidak bersalah. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan adalah upaya mempertahankan ruang hidup mereka, menjaga tanah leluhur secara turun-temurun yang diwariskan kepada mereka, dan itu dijaga, tidak ingin dirusak. Dan jadi jangan menggunakan dalih untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan segala macam itu, ketika pada akhirnya angka-angka itu, kenikmatan itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi hentikan segala aktivitas pertambangan yang ada di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Selatan, dan seluruh Pulau Halmahera dan juga wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih. Ya, jadi tadi ada sejumlah orasi dari masyarakat dan juga dari bagian dari solidaritas lawan kriminalisasi terkait kriminalisasi terhadap 11 warga Maba Sengaji di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Jadi memang ini ironi ya, karena beberapa waktu lalu kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tapi di sisi lain masyarakatnya sendiri justru dikriminalisasi gitu. Dan ini masyarakat dikriminalisasi atas adat yang seharusnya menjadi mereka, dan kemudian diklaim oleh korporasi atau oleh oligarki untuk kepentingan investasi yang pada nyatanya itu tidak tidak berdampak secara positif terhadap masyarakat dan justru merugikan masyarakat, memiskinkan masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan. Jadi hingga saat ini 11 warga Maba Sengaji sendiri masih ditahan begitu. Dan saat ini solidaritas menuntut pembebasan warga Maba Sengaji tersebut serta menghentikan aktivitas tambang bukan hanya di Maba Sengaji tapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia, karena ini sangat merugikan terhadap masyarakat adat pada umumnya serta terutama merugikan bagi perempuan adat dan kelompok rentan yang ada di dalam masyarakat tersebut gitu.
Dan penting juga diingat bahwa tanah adat dan hutan adat itu adalah milik masyarakat adat dan tidak seharusnya dirusak atau dieksploitasi oleh korporasi atau oleh pemerintah demi atas nama investasi begitu. Karena lagi-lagi dengan momen kemerdekaan yang mungkin euforianya masih terasa sampai sekarang, ini merupakan sebuah ironi karena masyarakat justru tidak mendapatkan kebebasannya dan justru ditindas di tanahnya sendiri. Gitu. Demikian saya melaporkan dan nanti kami akan melaporkan kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ini merupakan